Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Shalom saudara terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Sungguh bersyukur kita bertemu kembali di ibadah inovatif generation ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama mengaku pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, mengaku dosa, dan memohon pengampunan. Dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah sebagaimana dalam Daniel pasal 9 ayat 9 disebutkan, "Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia." Di
Shalom saudara-saudara inovatif generation yang Tuhan kasihi. Selamat beribadah untuk saudara sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita bersama memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari ini, kesempatan ini kami bersama-sama dapat beribadah bersama dengan generasi yang inovatif, generasi yang terus bergerak secara dinamis meresponi tantangan zaman ini. Berkatilah generasi-generasi muda, generasi yang terus bersama-sama dengan Tuhan dalam tantangan hidupnya ini. Terkhusus ketika kami saat ini membaca merenungkan firman-Mu, tolong kami supaya dapat memahami maksud Tuhan bagi kami sekalian. Sehingga hidup yang Tuhan karuniakan di masa-masa kami masih produktif, kami masih dapat beribadah, bekerja dengan optimal, itu semua dipenuhi oleh roh Tuhan, dipenuhi oleh tuntunan Tuhan. Karenanya kami mau buka firman-Mu dengan sukacita dan biarlah Engkau sendiri yang mengajar dan menolong kami untuk memahami dan melakukannya. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita baca firman Tuhan hari ini di dalam Injil menurut kesaksian Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Masih dalam sebuah judul perikop, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi kita mau mencermati di sini, siapa yang hilang? Si bungsu atau si sulung sebenarnya? Mari kita membaca Lukas 15 ayat 25 sampai 32 demikian. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang membaca merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya saudara menjadi atau diberikan kuasa seperti Tuhan, apa yang akan saudara lakukan? Sekali lagi, kita berandai-andai. Seandainya saudara menjadi Tuhan, apa kira-kira yang akan saudara lakukan? Mungkin kita berpikir banyak sekali ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pilih. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini disodorkan di dalam sosial media dan saya mengikutinya, lantas di sosial media itu dikatakan berbagai macam alasan-alasan untuk menjadi Tuhan. Saya mau melakukan apa? Ya, ada yang melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga ada yang mengatakan begini, wah tidak berani, rasanya tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Tetapi ada jawaban yang unik dari jawaban di sosial media tersebut yang mengatakan secara jujur. Ia mengatakan demikian, kalau saya jadi Tuhan, saya akan melenyapkan manusia sebagai ciptaan yang telah gagal memenuhi harapan saya. Lalu saya akan menciptakan dunia baru, menciptakan makhluk lebih sempurna, dan saya akan tinggal hidup bersama-sama dengan kesempurnaan itu.
Saya akan tinggal di dalam kesempurnaan. Saudara, kalau kita perhatikan komen ini rasanya lebih jujur dan menarik daripada komen kalau menjadi Tuhan mau melakukan kebaikan ini, itu. Tidak ada yang salah ya. Mungkin mau menghapus orang yang sakit, jadi tidak ada yang sakit, selalu sehat, orang miskin tidak ada. Tetapi rasanya kalau kita boleh jujur, kalau kita menjadi manusia, kita mungkin merasa kecewa lalu meninggalkan ciptaan yang telah gagal ini. Dan kita hidup ya di dalam manusia yang tidak pernah sakit, tidak pernah berbuat dosa, ya, tidak pernah menyakiti hati sesamanya maupun Tuhan dan seterusnya. Menciptakan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebenarnya itu semua mewakili bagaimana harapan hidup manusia ya, di dunia ini. Di dunia yang fana penuh kelemahan, tetapi kita juga tetap berharap kita mau menjadikan segala sesuatunya baik. Tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita mau belajar apa yang sebenarnya menjadi isi hati Tuhan sehingga Dia tidak menciptakan dunia yang sempurna dan meninggalkan manusia dan ciptaan yang lemah ini. Mengapa Ia masih mau bersama-sama dengan kita, makhluk yang lemah dan berdosa, dan terus setia bersama dengan kita? Berbicara tentang hal itu, mungkin kita bisa memberikan satu komparasi terhadap perbandingan pola pikir manusia yang seringkali menginginkan pola kehidupan itu dengan nilai efektif dan efisien. Efektif itu berarti bahwa kita melakukan segala upaya menjadi berdaya guna, membawa hasil sesuai dengan tujuannya. Kalau efisien itu berarti melakukan sesuatu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan satu hasil atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu tidak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi kalau kita kembali lagi, apakah Allah selalu bekerja untuk mencapai kehidupan yang penuh dengan kesempurnaannya sendiri? Apakah Allah selalu bekerja dengan nilai yang efektif dan efisien? Kalau kita boleh jujur di dalam kisah-kisah di Alkitab, kita melihat justru Allah tidak bekerja dengan cara yang efektif dan efisien. Tidak selalu Dia melakukan hal demikian. Contohnya, kalau kita lihat, Tuhan Allah itu sejak awal kisah di Alkitab itu dituliskan, penciptaan dunia, Dia itu tidak kemudian membuat dunia yang baru, ya, membuang manusia yang lama, tetapi Dia terus setia bersama dengan umatnya. Umatnya, yaitu umat Israel, bertahun-tahun lamanya berbuat dosa, ya, harus diajar berkeliling tempat tanah perjanjian, tanah Kanaan selama 40 tahun lamanya. Tuhan mau melakukannya untuk mengajar manusia. Manusia diajar, dibimbing, dan meminta tokoh-tokoh yang dapat memimpin, diberikan nabi, raja, dan hakim-hakim. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Diberikanlah Tuhan Yesus, tetapi ternyata manusia pun tetap belum sungguh-sungguh mencapai apa yang Tuhan mau, atau standar nilai-nilai ilahi, ya. Bahkan Kristus sendiri seringkali justru ditolak dan dianiaya. Kalau kita lihat cara kerja Allah rasanya seringkali sangat tidak efektif dan efisien. Tetapi itulah cinta kasih Allah. Cinta yang mau membayar harga yang mahal. Cinta yang tidak memaksakan. Cinta yang mau berproses, tidak membatasi waktu. Cinta yang sabar dan membebaskan kita untuk memilih dalam proses yang harus kita lalui bersama dengan Dia. Nah, hal itulah yang sebenarnya muncul di dalam bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini menuturkan tentang kisah anak yang hilang. Awalnya kita melihat bahwa anak yang hilang ini adalah si bungsu, ya, yang meminta warisan dari ayahnya, lalu pergi berfoya-foya, bahkan dengan pelacur-pelacur dan habis harta bendanya, lalu kembali kepada ayahnya, ya, dan ayahnya menerima dan membuat sebuah pesta sambutan, ya. Tetapi cerita tidak selesai di situ. Kalau kita tadi mencermati bacaan, justru lebih banyak kita mencermati sikap
si sulung. Si sulung ini justru tidak bersuka cita. Dia merasa bahwa hal yang dilakukan oleh ayahnya ini tidak efektif dan tidak efisien. Ya. Harta benda sang ayah habis, ya. Sang ayah mendapati anaknya kembali, tapi justru memestakannya tidak efisien sekali. Tetapi justru memang kita menemukan cinta kasih sang ayah ini memang tidak selalu efisien. Tetapi itulah cinta kasih yang sesungguhnya dari Allah. Yang kita sebut bahwa orientasi sang kakak ini ada pada harta, kehormatan, ya, nilai-nilai sementara yang ada di dunia. Sementara cinta kasih sang ayah ini orientasinya pada manusia, pada proses, pada setiap insan. Ya. Atau bisa kita bilang bahwa orientasi sang kakak itu pada kehormatan, pada harta, sang ayah ini pada cinta kasih. Nah saudara, inilah yang disebut sebagai holy inefficiency. Ya. Bahwa cinta kasih yang kudus memang tidak selalu bersifat efisien. Kasih yang sabar itu berproses bersama dengan orang yang kita layani. Mungkin rekan kerja kita, kakak atau adik kita, ya. Atau mungkin orang yang kita layani lainnya, anak kita dan sebagainya, rekan pelayanan kita. Mereka sekalian dititipkan oleh Tuhan agar kita berorientasi pada cinta kasih. Bukan hanya sekedar pada tujuannya, pada programnya. Kita telah mendengar firman seperti yang dituliskan di dalam Matius 5 ayat 43-48. Demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Nah, kita melihat bahwa kita ini diajak untuk tidak sekedar mengasihi dalam hukum transaksional. Ya. Kalau orang lain baik, ya kita baik. Ya. Tetapi kita diajak untuk mengerjakan cinta kasih yang seringkali tidak efisien. Ya. Seperti kisah sang kakak tadi yang sebenarnya dia menjadi anak yang hilang. Ya. Ia kehilangan makna hidup yang sebenarnya karena mengukur pekerjaan, pelayanan pada target-target semu sementara semata. Toh seringkali bukan orientasi pada manusia dan pada cinta kasih Tuhan. Nah, termasuk lancarnya pekerjaan pelayanan kita, berhasilnya program-program kita, seringkali memang menjadi satu tujuan yang penting. Tapi di dalam iman Kristiani bukan hanya tentang itu saja. Tidak ada yang salah dengan tujuan-tujuan tadi, tetapi pertanyaannya, apakah kita juga berorientasi pada cinta kasih Tuhan? Ya. Sehingga kita percaya bahwa setiap insan yang ada yang seringkali menyusahkan, ya, itu semua adalah titipan dari Tuhan. Nah, saudara, membicarakan orang di dalam pekerjaan, di keluarga pelayanan kita yang menyulitkan kita, jangan-jangan kita memang sedang dititipkan oleh Tuhan akan pribadi-pribadi mereka. Kita tentu tetap harus bekerja secara profesional sehingga pekerjaan tidak terhambat. Tapi di luar jam kerja, ya, di luar hanya sebatas dunia pekerjaan, apakah kita juga merangkul mereka, menjadikan mereka sahabat, menjadikan mentor, bukan sekedar menjadi atasan yang berkehendak untuk melakukan tujuan-tujuan yang diinginkan, ya. Supaya mereka pun merasakan cinta kasih Tuhan, bertumbuh, ya, dan merasakan bahwa hidup bersama-sama dengan kita, mereka menemukan Kristus di dalamnya. Nah, saudara, ada seorang tokoh yang menarik, yaitu Henry Nouwen. Dia adalah seorang pakar, ya, yang hidup untuk dunia filsafat, dunia sosial dan dunia teologi. Dia adalah seorang pengajar, seorang romo atau seorang pastor, ya,
yang dapat diterima di kalangan Kristen dan juga kalangan Katolik atau Protestan dan Katolik. Buku-bukunya itu sejumlah 40 lebih sudah diterbitkan dan banyak dibaca oleh berbagai macam kalangan. Dia mengajar di universitas ternama seperti Universitas Notre Dame, Harvard, Yale. Dan dia merupakan seorang yang sangat subur dalam dunia spiritualitas, dalam dunia kerohanian. Tetapi saudara, ketika dia mengajar selama 20 tahun di dalam bidang gerejawi dan juga dalam bidang pendidikan, tiba-tiba ia keluar dari tempat yang prestisius itu, jabatan prestisius, dan mengabdikan diri untuk melayani komunitas kecil bagi orang-orang yang terbelakang secara mental di Toronto. Komunitas LRK di Toronto itu adalah komunitas yang melayani orang-orang yang punya keterbatasan mental atau penyandang disabilitas mental. Tiap hari Henry Nouwen ini harus merawat orang-orang itu, dan khususnya ada seorang anak muda bernama Adam, dimandikannya, dicukur rambutnya, kumisnya, dia mengenakan pakaian bagi Adam ini, menyuapinya selama berjam-jam, terkadang sulit untuk masuk ke mulutnya dan seterusnya. Dan berjam-jam itu tentunya kita melihat sebagai sesuatu yang tidak efisien, mengingat jadwalnya berceramah di tempat yang banyak, di gereja dan juga di tempat pendidikan itu begitu banyak, dan juga tugas-tugas pastoral lainnya. Tapi Nouwen mengatakan bahwa ia menemukan Allah di dalam diri orang yang terlupakan itu. Persis seperti firman Tuhan katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Yesus menempatkan dirinya pada diri orang-orang yang lemah, yang hina, yang seringkali dilupakan. Dan lanjutan dari firman Tuhan ini mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat untuk salah seorang yang paling hina itu, kamu melakukannya untuk aku. Nah, inilah yang disebut dengan holy inefficiency. Siapa orang yang paling hina itu? Bisa jadi orang lain. Wah, kita pasti melihat kira-kira siapa ya yang hilang dan menjadi sombong dan merasa semuanya itu sia-sia karena kasih Tuhan sudah dilimpahkan. Bisa jadi kita merasa orang-orang di sekitar kita dalam dunia pekerjaan, pelayanan dan seterusnya. Tapi kita juga harus mengingat, jangan-jangan orang lain itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita harus menempatkan diri kita seringkali sebagai orang yang kita kasihi juga. Firman Tuhan mengatakan, hukum kedua yang sama dengan mengasihi Allah, hukum kasih, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian saudara, orang yang sebenarnya kita perlu juga kasihi bermula dari diri kita sendiri juga. Ini berbicara tentang self-love, bukan berbicara tentang selfish. Kita berbicara tentang bagaimana kita harus mengasihi, menerima diri kita sendiri. Karena seringkali, saudara, kita terlalu berpikir untuk mengasihi orang lain, tetapi belum bisa ternyata mengasihi diri kita sendiri. Contohnya itu bisa muncul dalam self-talk. Self-talk adalah sebuah kebiasaan atau tindakan ketika kita berbicara pada diri kita sendiri. Misalnya kita berbicara di depan cermin. Kita biasa berbicara apa pada diri kita? Wah, ganteng nih gitu ya. Atau cantik bener sih ya. Waduh. Atau kita mengatakan saya ini orang yang akan sukses gitu ya. Saya orang yang dipakai Tuhan. Nah, itu adalah self-talk positif. Tapi seringkali orang juga melakukan self-talk negatif. Misalnya mengatakan, aduh jerawatnya kok banyak ya. Aduh rambutnya udah ubanan. Gimana dong nih ya. Aduh kok mukaku nggak glowing. Atau kita mengatakan justru, kenapa sih tadi saya melakukan hal itu? Aduh, kamu tuh udah salah banget. Kamu nggak seharusnya kayak gitu. Kita sedang seringkali bersikap begitu keras kepada diri kita sendiri. Contohnya muncullah perasaan putus asa, perasaan sedih, dan kita sangat dikendalikan oleh itu semua. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi, bahwa kita diminta untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi self-love
adalah sebuah kunci untuk kita bisa menemukan kembali diri kita yang hilang. Ya. Yang seringkali berorientasi hanya kepada tujuan, pada hal-hal yang membuat kita tidak pernah merasa puas, karena hal-hal itu adalah hal-hal yang semu dan sementara. Tetapi Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menghayati cinta kasih holy in efficiency. Ketika kita berbicara pada diri kita dalam kegagalan, dalam kelemahan, tetapi kita berkata bahwa iya tadi saya memang salah, saya memang punya banyak kekurangan. Tapi saya percaya saya tetap bisa maju, saya tetap bisa menjadi orang yang berhasil, saya tetap dicintai Tuhan, saya menerima diri saya. Ya. Nah, dengan demikian kita merasa bahwa insan yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita, adalah kekasih-kekasih Allah yang sedang dititipkan dalam kehidupan kita. Kasih itu memang tidak pernah efektif dan tidak pernah, atau kasih itu memang tidak akan selalu bersifat efektif dan tidak selalu bersifat efisien. Itulah panggilan hidup kita, itulah pelayanan kita. Selamat menjalani pelayanan holy in efficiency, ya, untuk semua yang ada di sekitar kita, sesama kita dan juga diri kita. Ya. Selamat berbicara self-talk secara positif, karena yang ada di depan cermin saudara itu adalah insan yang Tuhan kasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami menemukan firman-Mu kembali yang berbicara tentang anak yang hilang. Kami belajar dari cinta kasih Allah yang menceritakan, menunjukkan cinta kasih holy in efficiency. Dan kami menemukan sikap yang sama sekali berbeda, yaitu dari kakak atau anak yang sulung, yang sebenarnya menjadi anak yang hilang. Hilang nuraninya, hilang cinta kasihnya, hilang sukacitanya karena menghakimi orang lain. Kami seringkali juga demikian kepada orang lain, bahkan kepada diri kami. Kami begitu keras, kami berbicara pada diri kami untuk menghakimi dan menyatakan hal-hal yang kurang pada diri kami. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa cinta kasih-Mu merangkul dalam kelemahan, menerima dalam segala keberadaan. Oleh karena itu biarlah kami dapat mencintai diri kami sendiri. Mencintai bukanlah cinta kasih yang egois atau selfish love, tetapi kami self love untuk mencintai diri kami sebagaimana Engkau mencintai diri kami. Dan berkati kami supaya kami tekun di dalam panggilan untuk mencintai di dalam holy in efficiency. Panggilan yang kudus dalam waktu yang seringkali tidak efisien, tetapi di sanalah kami percaya bahwa mencintai diri kami dan juga mencintai sesama kami dalam segala keberadaannya adalah panggilan yang mulia. Berkati kami ketika di dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, kami menemui orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyusahkan, orang-orang yang mengecewakan. Tetapi di dalam setiap tanggung jawab pekerjaan yang harus kami lakukan secara profesional, kami tetap mengasihi dan menjadi berkat bagi mereka sekalian. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya bangsa dan negara kami dalam panggilan untuk dapat membawa damai sejahtera bagi seluruh umat yang ada di Indonesia. Tuhan menjadikan para pemimpin kami di dalam cinta kasih-Mu yang terus mengiringi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat terus mengasihi bangsa ini dengan cinta kasih yang tidak efisien, atau cinta kasih yang mau bersabar terus, bertekun untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Berkati seluruh program-program pelayanan dari pemerintah pusat sampai pemerintah di daerah. Berkati supaya setiap program pelayanan khususnya untuk menangani COVID ini dapat menjadi program yang baik dan terkendali. Berkati supaya setiap pergumulan bangsa kami juga dapat ditangani dengan baik melalui pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan berkati itu. Kami berdoa ya Tuhan
untuk gereja Tuhan supaya dapat terus melayani juga menjadi saksi Tuhan dalam setiap program pelayanannya. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pribadi kami lepas pribadi, di mana kami sekalian memiliki setiap tanggung jawab dari Tuhan. Biarlah kami melakukannya dengan sebaik-baiknya, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai anggota keluarga, suami, istri, maupun anak ataupun orang tua. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Berkati kami dalam setiap tanggung jawab dan juga pergumulan kami. Bagi kami yang studi, biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Setiap proses, setiap kesulitan, biarlah kami terus bertekun dan Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitan studi kami. Dalam kesulitan pekerjaan, Tuhan membukakan cara agar kami dapat terus bekerja, berkarya, dan menerima berkat-berkat Tuhan melaluinya. Dan bagi kami yang sakit atau saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan juga memulihkan setiap dari kami. Ya Tuhan, hal-hal yang belum terucap dalam doa kami pada saat ini, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kami percaya kalau Tuhan Juru Selamat yang ajaib, yang memelihara dan mengasihi kami seutuhnya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudaraku, kita satu dalam doa, kita naikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Allah Tuhan kami mengucap syukur karena perkenan-Mu. Engkau terus memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami terus menaikkan doa-doa syafaat kami berkenaan dengan saudara-saudara kami yang terus mengalami banyak pergumulan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau terus melawat, memberkati mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, juga anak-anak kami yang melakukan studi atau era ujian akhir. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, sehingga mereka boleh melakukan atau melanjutkan studinya dengan tahap akhir ini, dan ujian mereka boleh berjalan dengan hasil yang maksimal. Kami juga berdoa untuk program gereja yang sekarang memasuki minggu Paskah kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan GKI Gejayan mengemasnya menjadi acara peribadahan yang melibatkan etnik dari segala Nusantara. Biarlah Engkau terus memberkati ibadah etnik di GKI Gejayan selama 6 minggu berturut-turut. Biarlah Engkau terus menjadi Allah yang mengasihi kami, mengasihi saudara-saudara kami yang berada di manapun mereka berada saat ini, sehingga kebudayaan itu boleh menjadi bagian dari liturgi gereja kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau jamah, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu di sini. Kami juga mengingat orang-orang ataupun semua pihak yang memakai persembahan ini, kiranya Engkau juga memberi mereka hikmat sehingga persembahan ini dapat dipakai atau dipergunakan untuk pelayanan-Mu dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyerahkan hidup kami, pelayanan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Saudaraku, mari bersama kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dengan mengingat Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bila putus asa dan letih
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjadi generasi yang terus berinovasi, generasi yang Tuhan pakai di dalam kehidupan ini untuk memberkati dunia sebagai terang dan garam dunia. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan kehidupan dalam pimpinan damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku, saatnya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan tetap mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan pedoman dalam setiap langkah di hidup kita. Sampai bertemu di ibadah Inovatif Generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.